Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi ya. Jadi ini adalah bab terakhir di semester 1, di mana saya akan memberikan contoh soal aja, karena contoh soal ini nanti bakal keluar di penilaian akhir semester ya. Jadi kalian simak baik-baik ya. Oke, langsung aja. Di sini saya kasih tiga contoh soal ya. Karena dari masing-masing soal ini nanti akan saya jelaskan. Kalian cermati, kalian pahami, dan kalian resapi. Karena soal ini nanti akan keluar setipe di PAS. Oke, langsung aja nomor 1. Berikut ini adalah data keuangan Laundry Wangi Desember 2019. Di sini ada modal besarnya 20.000, ada pref 1.000, ada pendapatan jasa 50.000, ada beban gaji 30.000, ada beban listrik 5.000, ada beban lain-lain 1.000. Dan berdasarkan data di atas, hitunglah, kalian diminta untuk menghitung laba atau rugi, dan yang terakhir modal akhir. Oke, sekarang saya jawab nih. Jawab ya. Jawab gitu. Jawab. Nah, yang pertama kita ngitung yang A dulu. Ngitung apa? Ngitung laba rugi. Oke. Laba rugi rumusnya apa? Laba rugi itu rumusnya adalah pendapatan jasa ditambah pendapatan di luar usaha ya, dikurangi total beban. Ini rumusnya. Oke. Jadi kalau kita masukin langsung aja jadi berapa ini? Sama dengan gitu. Jadi berapa pendapatan jasanya, kan di sini 50.000 ya. Oke, 50.000 berarti pendapatan di luar usahanya ada nggak? Kalau nggak ada diabaikan aja, berarti 50.000 gitu ya, dikurangi total beban. Total bebannya berapa? Kita jumlah 30.000 ditambah 5.000 ditambah 1.000. Nah gitu ya. Oke, jadi berapa ini hasilnya? 50.000 dikurangin 36.000 ya. Nah begini, jadi jawabannya adalah 14.000. Ini adalah besar laba atau rugi. Pertanyaannya laba atau rugi nih? Kamu lihat pendapatannya 5.000, total pendapatannya kan 50.000 nih, ya kan? Terus total bebannya 36.000. Nah berarti gedean pendapatan apa gedean beban? Gedean pendapatan. Nah ini artinya laba begitu. Ini artinya apa? Laba. Oke ya. Yang B sekarang saya jawab yang B. Nah, modal akhir. Oke, modal akhir ini rumusnya adalah modal awal di plus minus, mana sih lambang plus minus, letak kayaknya bukan modal awal plus minus ya, plus minus laba atau rugi. Nah jadi gini, maksudnya plus minus itu apa? Kalau laba berarti ditambah, kalau rugi berarti dikurang, begitu ya, dikurangi price. Nah begini, udah selesai rumusnya. Berarti modal akhir sama dengan berapa nih? Berarti modal akhir sama dengan, di sini aja lah, nggak apa-apa. Modal awalnya kan ini 20.000 ya, 20.000. Oke, karena dia laba, tadi kan laba nih, laba 14.000 ya, karena dia laba 14.000 berarti ditambah jadinya itu, dikurangi price nya berapa? Price nya 1.000 begitu ya, berarti dikurangin 1.000. Oke, jadi berapa ini? Jadi 34.000 dikurang 1.000 jadi berapa? 33.000 ya. Oke, jadi inilah besar modal akhir begitu ya. Hafalin aja kedua rumus ini. Ini yang saya kasih bold sama italic, kamu hafalin ya. Nih, ini dia hafalin apa tuh rumus laba rugi tuh. Ini rumus laba rugi. Ini rumus modal akhir, karena ini bakal kepake besok di PAS ya. Atau nanti kalau kalian masuk tes perguruan tinggi negeri ini ada pasti soal-soal begini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Aduh, ini spasinya kejauhan. Nomor
Nomor 2 itu apa, disuruh apa? Hitunglah besar beban usaha Snow Steam. Nah, ini ada data keuangan Snow Steam. Pertama ada modal awal 20.000, ada modal akhir 32.000, ada pendapatan jasa 50.000 dan ada pref 5.000. Nah, kalau dilihat dari soalnya, di soal itu kan ada apa? Di soal itu ada modal akhirnya, cuy. Nah, kalau di soal ada modal akhir, berarti udah pasti rumus yang kita pakai adalah rumus modal akhir gitu. Ya. Kita udah pasti pakai rumus modal akhir. Apa tuh rumus modal akhir? Jawab nih, saya jawab nih. Jawab. Ya, aduh. Jawab. Modal akhir. Rumusnya tadi apa? Modal awal ya ditambah plus minus ya, plus minus. Mana sih tadi plus minus nih? Plus minus gitu. Plus minus laba atau rugi. Laba atau rugi. Laba atau rugi dikurang price. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita tahu laba atau rugi dari mana coba? Pertanyaan saya. Gampang cara kita tahu ini perusahaan laba atau rugi. Kamu lihat deh, modal awalnya dia berapa? Modal awal dia. Ini modal awal itu ceritanya modal awal tahun 20.000. Terus modal akhirnya berapa? Modal akhirnya 32.000. Berarti kesimpulannya ada kenaikan modal 12.000. Kalau ada kenaikan modal, berarti artinya apa? Nah, betul, berarti artinya perusahaannya laba. Berarti langsung aja kita masukin nih, langsung kita hitung ya. Berarti ini sama dengan, sini aja deh, sama dengan modal awalnya kan 20.000 ya, 20.000 ditambah laba, karena laba ya, karena mau terjadi kenaikan modal itu berarti laba. Laba itu apa rumusnya? Pendapatan jasa dikurang total beban, kan begitu? Iya nggak? Lihat nih, laba atau rugi apa rumusnya? Pendapatan jasa dikurang total beban. Nah, itu. Kenapa di sini nggak ada pendapatan di luar usahanya, Pak? Karena di soal memang tidak ada pendapatan di luar usaha. Jadi langsung aja pendapatan jasa dikurang total beban. Begitu, ya. Dikurang price. Nah, begini, ya. Kalau udah berarti sama dengan lagi 20.000 gitu ya. Pendapatan jasanya berapa? Pendapatan jasanya 50.000 kan? 50.000 dikurang total beban, nah gitu, dikurang price-nya berapa? Price-nya 5.000. Oke, langsung kita hitung aja. Nah, di sini kan kita punya modal akhir nih. Modal akhirnya berapa nih? 32.000 ya. Berarti ini disama dengan 32.000 semua. Itu 32.000. Nah, ini nih. Oke, karena rumusnya itu apa rumusnya? Modal akhir. Ini saya tebelin lagi deh biar kamu ngerti. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba atau rugi dikurang price. Berarti 32.000 sama dengan 20.000 ditambah pendapatan jasa dikurang total beban dikurang price. Begitu ya. Oke, berarti ini tinggal dimainin aja matematiknya. Tinggal 32.000 sama dengan 20.000 tambah 5.000 berapa? Betul, 70.000. 70.000 dikurang 5.000 berapa? Betul, 65.000. 65.000 dikurang total beban. Nah, ya. Ini kan minus total beban, lihat nih, minus total beban ya. Berarti min total beban gitu. Yang ditanya apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah hitunglah besar beban usaha. Ya udah, berarti yang ditanya itu bebannya begitu. Oke. Ngerti ya? Berarti ini kalau kita geser menurut ilmu matematik, minus total beban, ini kan minus total beban ya, minus total beban. Kalau dipindah ruas ke kiri jadi apa? Betul, jadi plus. Berarti jadi total beban sama dengan 65.000. Nah, 32.000-nya pindah nih, 32.000-nya ini pindah ke sini, jebret gitu. Berarti jadi minus 32.000. Gitu ya. Ini minus total beban, sekali lagi ulang, pindah ke kiri, set, jadi plus total beban kan gitu. Ya enggak? Terus 65.000, 32.000-nya pindah ke kanan, jebret, jadi minus 32.000. Jadi total bebannya berapa? Jadi total bebannya adalah sama dengan 33.000. Oke ya, selesai ya, ketemu jawabannya ya. Nah, ini dia. Gitu. Dan nomor 3 sekarang. Nomor 3. Kamu nomor 3 disuruh cari apa? Ini dipanjangin dulu deh biar muat. Letter mana legal. Nah, ini dia.
Hitunglah besar price base Taylor 2019. Oke, di soal ada apa nih? Di soal ada modal akhir. Pokoknya kalau di soal ada modal akhir, kamu ngerjain pakai rumus modal akhir begitu loh. Ya. Modal akhir sama dengan gitu ya. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba. Kenapa? Laba tahu dari mana? Lihat aja. Modal awalnya 30.000. Modal akhirnya 55.000, berarti modalnya naik apa turun? Iya, modalnya naik. Kalau modalnya naik pasti dia laba kan gitu. Makanya ditambah laba dikurang price, begitu kan? Nah, sekarang modal akhirnya berapa? Modal akhirnya kan 55.000 nih. Berarti 55.000 kita ganti modal akhirnya sama dengan modal awalnya berapa? 30.000 ya. Ditambah laba, laba itu apa rumusnya? Pendapatan jasa dikurang beban usaha, gitu aja langsung. Dikurang total beban. Karena di soal tidak ada pendapatan di luar usahanya ya, kurang total beban, gitu aja. Dikurangi price. Kita mau nyari apa ini? Kita mau nyari besar price nih, berapa sih price nya gitu loh. Nanti tinggal kita substitusi aja. Berarti 55.000 sama dengan 30.000 tambah pendapatan jasanya berapa? Pendapatan jasanya 50.000 ya. Yang 50.000 nih, 50.000. Total bebannya berapa? Total bebannya ini kan total beban nih. Ini kamu jumlahin semua nih. 15.000 tambah 5.000 berapa? 20.000 tambah 1.000 berapa? 21.000. Berarti dikurang 21.000 gitu ya. Paham ya? Dikurang price. Begini. Berarti 55.000 sama dengan 30.000 ditambah 29.000 ya kan? 50.000 kurang 21.000, 29.000 ya. Dikurang price. Nah, berarti 55.000 nih, 55.000 sama dengan 59.000 dikurang price. Nah, begitu kan? Dikurang price. Nah, karena yang ditanya price, ini hati-hati. Ini kan min price ya. Min price kalau pindah ke kiri jadi apa? Betul, jadi plus price. Price sama dengan 59.000 dikurangi berapa? Dikurangi 55.000. Oke, jadi price-nya berapa besar price-nya? Jadi besar price-nya adalah 4.000. Nah, selesai. Begitu doang nih. Besok keluar nih 5 nomor lah. Jadi diingat-ingat lagi. Yang penting yang tebel-tebel ini nih. Kamu tinggal mainin matematikanya kanan kiri kanan kiri kanan kiri maka selesai. Ya. Penting 2 rumus ini nih kamu hafalin. Tuh. Ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di semester 2. Semoga nilai PS nya memuaskan. Gitu aja ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.